Ines Nur Hamidah. Aku mau ngejelasin tentang perencanaan dan strategi dalam ilmu administrasi bisnis. Kenalan dulu ya, kenalin ya, aku Ines Nur Hamidah, nama aku ya. Aku dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dari tadi teman, aku dari Prodi Administrasi Bisnis. Aku juga dari Fakultas Ilmu Sosial. Apa sih perencanaan dan strategi dalam ilmu administrasi bisnis itu? Jadi kita lanjut aja ya langsung ke materinya. Dari kata perencanaannya aja kita udah tahu tuh apa sih perencanaan itu, ya gak sih? Kayak kita aja secara umum gitu, perencanaan, oh iya berarti rencana sesuatu yang disusun secara strategis dan langkah-langkahnya tuh efektif gitu buat suatu tujuan gitu. Nah sedangkan kalau perencanaan dalam ilmu administrasi bisnis itu adalah sesuatu yang dilakukan secara sistematis untuk pengaturan, untuk pengertian di bidang ilmu administrasi bisnis. Kita nggak sih kan teman-teman, apa sih administrasi bisnis itu, ya gak sih? Kayak administrasi itu kan kayak mengelola bisnis itu yang bisa menghasilkan gitu, ya kan? So teman-teman, jadi di sini perencanaan administrasi itu adalah menetapkan tujuan, terus langkah-langkahnya, terus prosesnya. Nah itu secara simpelnya ya teman-teman. Terus ada lagi nih, strategi dalam ilmu administrasi bisnis. Apa sih strategi dalam ilmu administrasi itu? Dari kata strateginya aja kita udah gak asing teman-teman. Jadi apa sih strategi itu? Secara umumnya strategi itu adalah sesuatu yang kita tetapkan untuk mencapai suatu tujuan. Kan tadi kayak perencanaan, kita tuh baru ngebayangin nih, kayak udah nih kebayang kita tuh awalnya tuh mau gini, terus langkah-langkahnya tuh bakal gini, buat tujuan yang kayak gini, hasilnya kayak gini, imbasnya kayak gini, dan targetnya kayak gini gitu. Nah, kalau si strateginya sendiri adalah yang dilakukan gitu, yang digunakan untuk mengelola sumber dayanya, terus tujuan yang bakal jangka panjang tuh kayak gimana gitu. Kayak perencanaan dan strategi itu kayak saling beriringan teman-teman. Jadi kayak kita udah punya rencana nih, kita tuh kayak kita mau gini, mau gini, mau gini, mau A, mau B, mau C, mau ngelakuin ini. Misalnya, kita mau pergi liburan ke Bandung, misalnya ya. Liburan kan, dari kata liburan, oh iya kita mau liburan, kita harus mikir dong, gak mungkin kita tiba-tiba ceng aja ke sana, gak mungkin kan. Jadi kita tuh harus mikirin kayak kita nih ke Bandung mau liburan, mau kemananya, terus abis kemana, misalnya ke Trans Studio misalnya, kita tuh kan harus mikirin tuh tiketnya. Terus belum lagi kan kita harus mikirin kita ongkos dari rumah kita ke Bandung berapa, terus kira-kira kita bakal di sana pulang pergi efektif gak buat kita di jalan seharian, kita nggak bakal capek atau gimana gitu. Terus misalnya bensin berapa, kita nginep gak, kalau misalnya nginep kita hotel berapa, terus nyari hotel yang kayak di mana, gimana sesuai fasilitas yang ada kan, kayak sesuai kita nih maunya tuh hotelnya tuh yang kayak fasilitasnya tuh yang kayak gini, yang lengkap atau yang medium gitu. Terus yang kayak satu kamar, pengen misalnya yang keluarga misalnya pengen 2 kasur misalnya 2 bed. Terus kalau misalnya sendiri misalnya kayak ya udah 1 bed aja. Ada tuh kayak kita makan nih, kayak kita kan misalnya kan ada hotel yang cuma nyediain cuma buat breakfast. Nah kita kayak nanti makan siang pakai apa, makan malam sama apa, kan ada ya kayak gitu teman-teman. Jadi kita tuh udah kayak kebayang nih perencanaannya. Nah si strategi ini tuh pas kita gimana ya biar kita tuh ternyata kita tuh pengen liburan ke Bandungnya tuh cuma 2 hari 1 malam. Strateginya tuh gimana nih, strategi biar kita bisa pas gitu, tanpa molor waktu, tanpa jadi 3 hari 2 malam. Kan kalau misalnya 3 hari 2 malam tuh kita tambah uang dong, tambah bayar hotel, tambah kita mau kemana, kan kita harus mikir kayak gitu teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa asal hidup yang kayak udah meniat tapi nggak ada gitu, kayak kita tuh nggak mikir ya udah kayak berangkat dulu, padahal di sana kan nggak tahu, siapa tahu tutup Trans Studionya malah libur atau apa gitu, ada perbaikan misalnya, ya gak sih. Nah jadi teman-teman si strategi ini tuh ngatur nih, kita udah punya rencana kita bakal gini, kayak gini, kayak gini. Nah si strateginya itu ngelakonin supaya bisa efektif dan efisien gitu waktunya. Kayak tadi kan targetnya 2 hari 1 malam, udah 2 hari 1 malam itu ya udah berarti kita pertama kita berangkat jam 7 misalnya, nyampe Bandung kurang lebih jam 10 kan. Udah jam 10 itu tuh ya udah kita mau ngapain, langsung ke Trans Studio kah sampai jam 2 siang atau gimana. Terus misalnya kayak kita nih mau udah check in hotel kan tuh zuhur. Nah udah zuhur tuh misalnya kita check in hotelnya mau asar aja, ya udah berarti kita sekalian makan malam, berarti jam 7 berangkat, nyampe ke Bandung jam 10 langsung ke Trans Studio. Abis itu kita main di estimasi ini, kita main bakal berapa jam. Terus pas dilihat misalnya kalau misalnya perkiraan kita buat plan dong, plan A kalau misalnya ngantri kita kira-kira di Trans Studio bakal sampai jam 3 sore. Kalau misalnya nggak ngantri berarti jam 2 atau jam 1 aja udah selesai. Oke, kayak gitu. Set, udah gitu. Abis itu misalnya kita beres
sore atau siang, kita langsung check in, istirahat dulu. Itu plan A. Pulangnya asar, misalnya jam 3, itu kita mau ngapain lagi nih? Mau makan malam dulu kah? Mau langsung check in hotel dulu kah? Langsung istirahat gitu. Terus kira-kira kita besoknya kan malam tuh, ngelewatin malam, habis malam pagi, kita pagi mau pulang pagi, besoknya langsung ngejar jam kerja, atau misalnya emang mau pulang siang, bayar sekalian jalan-jalan dulu ke Braga. Nah kayak gitu teman-teman, kurang lebih dari contoh kayak gitu tuh kita udah kebayangkan apa sih perencanaan dan strategi itu. Perencanaan kayak kita niatnya, dan strategi itu adalah sesuatu yang bakal kita lakuin secara efisien dan efektif untuk mencapai perencanaan tersebut gitu. Kayak dari goals, terus ngecapai goalsnya itu kayak visi misi lah teman-teman. Jadi kayak sinkronnya tuh kayak gitu, kayak teman-teman kayak visi misi, misinya apa, visinya apa gitu. Administrasi bisnis. Pentingnya perencanaan adalah fungsi dasar manajemen yang menjadi landasan fungsi lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah teman-teman, dari contoh yang tadi aku jelasin ya teman-teman, kita tuh udah nangkep lah ya. Semoga kalian juga bisa nangkep. Jadi apa sih gitu pentingnya perencanaan dalam administrasi bisnis itu? Penting banget ya teman-teman, harus digarisbawahi. Perencanaan itu jangankan di administrasi bisnis, di administrasi diri kita sendiri aja itu tuh penting banget. Kenapa? Karena si perencanaan itu adalah kayak kepala loh. Jadi kayak tanpa kepala tuh tangan, saraf, gak bakal jalan. Iya gak sih? Maksudnya kayak selayaknya berpikir manusia aja ya teman-teman. Jadi kayak di organisasi itu banyak dong kita harus ngurus. Dari ketua ngapain? Kita harus ngurus sebagai ketua misalnya. Kita harus ngurus bendahara, sekretaris, tugasnya ngapain. Walaupun emang punya tugasnya masing-masing, tapi kan kita harus ngontrol kalau kita sebagai pemimpin. Betul gak? Perencanaan adalah fungsi dasar manajemen. Bener banget. Kenapa? Karena fungsi dasar dari manajemen tersebut kayak, iya kan kata aku dari tadi, dia tuh kepalanya, dasar dari semua apa yang bakal kita lakuin tuh dari perencanaan dulu. Jadi kan gak mungkin dong kita tiba-tiba blog aja, ya gak sih? Tanpa kita mikirin tuh, buat di administrasi bisnis itu tanpa mikirin kayak kita pengeluaran berapa, bakal boros apa enggak, bakal efektif apa efisien ataupun enggak. Kita gak mungkin dong kayak buat kelas administrasi bisnis gitu. Bisnis apalagi kayak gimana kalau misalnya bisnisnya gede? Gak mungkin dong ngebisnis tiba-tiba gede kalau misalnya manajemennya gak teratur, ya gak sih? Nah itu teman-teman, kenapa perencanaan itu penting? Iya itu, kenapa penting? Ya kamu pikir aja lah, masa tiba-tiba bisnis langsung jadi langsung kaya gitu? Masa jualan sekali langsung kaya? Kan enggak ya teman-teman. Jadi kenapa penting itu? Kalian dari tadi aku ngomong aja bisa nyimpulin kenapa bisa sepenting itu. Ya karena emang penting banget, karena itu dasar manajemen dari semua pengelolaan yang bakal dilakuin di sebuah perusahaan. So kita ada juga nih kata Mr. Alec. Katanya fungsi utamanya itu adalah menentukan arah dan tujuan secara jelas. Jelas banget kan dari penjelasan aku tadi bahwa perencanaan itu penting banget, karena itu tuh bisa ngukur sejauh mana sih administrasi bisnis itu bakal jalan, bisnis kita yang lagi kita pegang tuh bakal jalan sampai sejauh mana. Terus buat dasar pengambilan keputusan, kita udah tahu nih bakal targetnya tuh bakal segimana, hasilnya bakal segimana. Misalnya targetnya kita bakal nargetin jualan di pasar Cisaat misalnya. Kita kira-kira omset bisa nyampe sehari itu bisa nyampe 5 juta misalnya. Itu kan masih kotor ya omsetnya. Kita bisa mikir dong kayak, kalau misalnya ini di Cisaat dapat 5 juta nih, tapi kira-kira kalau misalnya di pinggir jalan itu omsetnya kira-kira sehari berapa ya? Kan kita bisa ngambil keputusan tuh, apakah nanti kita malah buka cabang kah di pasar itu, di pasar Cisaat itu, atau kita bakal mutusin buat jualannya lewat keliling aja, atau bakal kita dua-duanya gitu biar omsetnya tuh makin lagi gitu. Kan itu tuh udah direncanainnya lewat perencanaan administrasi bisnis, dan itu tuh udah distrategiin. Nah, tadi yang aku bilang tuh itu tuh termasuk strategi teman-teman. Dari rencana ke strategi tuh bener-bener sinkron, bener-bener kehalangnya tuh tipis banget, karena benar-benar mereka tuh satu kesatuan yang emang harus bersatu buat menuju ke suksesan. Terus ada lagi nih, mengantisipasi perubahan lingkungan. Kita bisa tahu kan kalau misalnya nih kita jualan lagi di musim dingin, kira-kira kita butuh terpal gak sih? Nah dari keputusan itu, dari perencanaan itu kita bisa ngambil keputusan, kita butuh terpal kah untuk musim-musim atau bulan-bulan tertentu atau enggak, atau kita bakal pakai terpal itu untuk setiap hari kita jualan kah atau gimana gitu. Gak mungkin dong selamanya. Pasar sih sebenarnya bakal tiap hari tuh laku mulu gak sih? Kayak apalagi sayuran ya, karena sayuran tuh kalau dijual di e-commerce itu kurang fresh ya biasanya. Kayak aku pribadi aja kayak dalam 1 hari online aja kurang lah, mending emang ke pasar. Terus itu kan lebih fresh, lebih seger dari sananya gitu ya, dari si tukangnya biasanya kan langsung ya. Terus ada alat pengawasan dan evaluasi kinerja.
ketika kita udah nentuin perencanaan kita mau apa, strateginya kayak gini, kita bakal tahu nih kalau misalnya kita kan udah masang strategi dong. Kalau misalnya pas kita di lapangannya nih kita ngelakuin ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita rencanain dari awal, kita pasti tahu nih ini dari mana salahnya, iya gak sih? So, di sini dari semua yang tadi aku jelasin, semoga kalian bisa ngerti apa yang tadi aku ngomongin, apa yang tadi aku bahas ya teman-teman. Buat kesimpulan dari apa yang tadi aku bilang sih, mungkin supaya ringkasnya ya. Jadi perencanaan dan strategi itu satu kesatuan yang satu banget. Suami istri lah, mereka tuh benar-benar satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu, cinta mati banget gitu. Karena kenapa? Karena dari perencanaan lahirlah strategi buat mutusin perencanaan ini bakal nyampe enggak. Kayak visi misi lah ya. So, bye-bye ya. So, bye-bye. Thank you for watching.